Deputi Bapilu Demokrat Kamhar Lakumani itu bahkan sampai mengajak atau memperbolehkan kader-kader mereka untuk turun ke jalan berdemo. Bahkan di situ diajaklah keluarga TNI lah, keluarga ASN segala macam diajak, keluarga polisi diajak. Lucu katanya orang, kok aparat keamanan diajak demo? Gimana ceritanya ya? Dan dia ini kan seorang petinggi partai, mengerti bagaimana cara-cara seorang kader partai untuk misalnya memprotes atau ingin membatalkan kenaikan itu ya dari Senayan, bukan langsung turun ke jalan. Bisa disalurkan aspirasinya ke DPR lewat DPR. Toh kan anggota Partai Demokrat ada di DPR. Kenapa mesti turun ke jalan? Ini memang sudah memprovokasi ya. Sudah mau main provokasi nih sekarang kelihatannya Demokrat. Bicara mengenai partai PKS ini lebih lucu lagi, lebih ngelawak. Kalau menurut saya lebih ngelawak lagi. Kenapa? Tahu-tahu mereka melakukan walkout pada saat sidang paripurna di DPR karena mereka memprotes dan seolah-olah mereka ada di belakang rakyat. Rakyat yang mana, bro? Kan begitu. Mereka lagi tahun politik, lagi mencari muka supaya mereka mendapatkan suara di 2024. Itu udah jelas kelihatan lah. Jadi hanya walk out tapi tidak ada yang bisa mereka sumbangsihkan kepada pemerintahan. Harusnya begini, bagaimana cara membenahinya. Yang ada cuman walk out, yang ada cuman turunkan BBM. Terus ada nggak solusi dari kalian? Nggak ada. Itulah partai yang omdo, ngomong doang gitu. Gaya recehan aksi Partai Gurem mengais dukungan. Demokrat dan PKS paling depan tenggelamkan. Demonstrasi dengan mengerahkan massa. Jika tak dibekali kemampuan mengarahkan agar tidak berujung anarkis, mungkin kejadiannya selalu berakhir rusuh dan terjadi penangkapan oleh pihak keamanan. Belum lagi ada potensi penyusupan pihak ketiga, lengkaplah kekacauan yang diakibatkannya. Mungkin runtutannya akan sangat berbeda jika masa itu memiliki aktivitas lebih positif. Adapun soal kebijakan harga BBM, lebih elegan jika mereka yang lebih kompeten yang mengambil keputusan setelah didahului analisis mendalam. Jangan sampai penolakan oleh massa terus disuarakan sementara masyarakat yang menjadi objek kebijakan sudah terlanjur menerima dana bantuan subsidi. Sebagai dampak kebijakan tersebut, seperti ritual 5 tahunan menjelang kontestasi politik selalu bermunculan petualang yang motifnya menunggangi kontestan politik. Sebagaimana banyak kebijakan pemerintah yang direspon negatif oleh kalangan tertentu, petualang seperti itulah yang disukai partai politik penentang pemerintah. Belakangan mulai intens serikat buruh kolaborasi dengan partai buruh melakukan penentangan terhadap kenaikan harga BBM. Mereka bahkan mengagendakan unjuk rasa itu hingga akhir September 2022, rencana yang cukup menantang. Alasan mereka menentang kenaikan itu pun terkesan dipaksakan. Bayangkan, menurut Presiden Serikat Buruh Said Iqbal, harga minyak dunia sedang turun namun pemerintah justru menaikkan harga BBM. Faktanya negara-negara Eropa sedang mengalami krisis energi dan tak ayal menyebabkan kenaikan harga BBM. Berita menyesatkan versi buruh ini boleh jadi merupakan pemicu minimnya dukungan kepada pemerintah. Dilema harga BBM diakui Yusuf Kala sesuai pengalamannya bahwa pemicunya bisa berasal dari fluktuasi harga minyak dunia dan faktor lainnya disebabkan turunnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika. Dengan melihat dua kondisi itu, seharusnya tidak ada justifikasi yang kuat bagi para penentang. Sama halnya pilihan partai buruh yang tak kalah vokal datang dari PKS, meskipun narasinya tak cukup kuat. Pilihan dalam politik sepertinya tak akan bergeser dari dua hal, mendukung kebijakan pemerintah atau sebaliknya. Dia mengingat hanya partai pendukung yang mau memahami pilihan pemerintah, maka kekuatannya terpusat pada sebesar apa dukungan itu jika dibandingkan dengan suara kontra. Betapa sesatnya narasi yang dibangun partai buruh seolah-olah publik tak mengerti kondisi sebenarnya. Mereka bertahan dengan keyakinannya itu untuk sebuah partai yang baru membangun kepercayaan dan boleh disebut masih belajar merangkak ke jenjang lebih baik, justru telah menapaki cara yang kontroversial.